Shalom. Selamat malam dan selamat datang dalam perayaan Natal Jemaat Sidoarjo GKJ Kabupaten Sukabumi. Dengan tema Natal, mereka akan menamainya Immanuel. Berikut ini saya akan bacakan untuk susunan acara perayaan Natal pada tanggal 18 Desember 2020. Acara yang pertama, doa pembuka. Acara yang kedua, sambutan ketua panitia. Acara yang ketiga, penyalaan lilin dan tari lilin. Acara yang keempat, renungan Natal. Acara yang kelima, doa penutup. Dan yang terakhir, ramah tamah. Untuk acara yang pertama, yaitu doa pembuka, yang akan dibawakan oleh Bapak Suwano. Kepada Bapak Suwano, waktu dan tempat dipersilakan. Bapak Ibu ben kula sedherek ingkang kinasih. Sawi kita sami suwan mengasanipun Gusti kanthi panjenengan. Kebak rasa syukur kawula ningal sopat kepada Allah. Patuko sampun ngrimati gesang kawula lan patuko sampun paring menapa ingkang dados kapten kawula ing sedina dinten. Ing dalem menika kawula sarengan kaliyan warga pasamuan ingkang wonten ing Pantan Sukomoro wingi doa suwan mengas patuko. Kawula sami badhe ngluraken asma patuko sarengan kaliyan keluarga kawula. Kalau pribadi ngriyatenan rawuh patuko sareng kawula sami sowan wonten ngarsa patuko doa patuko tansah nganti lan berkahi. Kalau kados Gusti sareng kawula mahardya rawuh patuko ing jagat mriki wiwitan ngantos sarampunipun patuko tansah ngayomi lan patuko tansah berkahi. Kalau mensupen doa salting sang kawula kepak ing dosa ing wedam menika ugi Gusti dosa tuwin kalpatan kawula menika kawula aturaken ngarsa patuko mugi patuko kersa paring pangapunten. Sepindah malih wiwitan ngantos sarampunipun anggen kawula sami mahardya rawuh patuko menika sedaya namung kawula dasari kanthi pitados ing dalem asmanipun Gusti Allah Sang Rama Gusti Yesus Sang Putra tuwin patunggilanipun Sang Roh Suci. Amin. Untuk acara selanjutnya, mari kita memujikan nama Tuhan dengan pujian KPJ nomor 222 yang berjudul Dumeling Kapiarso, bait yang pertama dan kedua.
Untuk acara berikutnya yaitu sambutan Ketua Panitia Natal. Kepada Bapak Suwarno, waktu dan tempat dipersilakan. Sugeng sonten masih Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih. Rumiyin kita ngaturaken panusyukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang sampun berkahi dumateng kita sami. Ketitik ing wekdal menika kita saged pepanggihan kaliyan kabingan ingkang ageng. Awit ing wekdal menika kita sami ngerti menika rawuhipun Gusti wonten ing jagat. Ingkang kinurmatan Bapak Pendeta Dwi Cahyono dalam Sang Ibu, ingkang kinurmatan Pini Sepuh Kepantan Sukomoro, Bapak Ibu Dulur para sedherek ingkang kawula tresnani. Ing mriki kawula sebagai panitia Natal ugi ngaturaken panuwun matur nuwun sanget dumateng warga Pepantan Sukomoro ingkang sampun nyumbangaken tenaga dalah pikiran ugi menapa ingkang dados kabetaning perayaan Natal menika kanthi ikhlas. Mugi-mugi keikhlasan panjenengan sedaya menika tansah dados pirantos wonten ing ngarsanipun Gusti lan Gusti badhe berkahi dumateng kita wonten ing gesang kita ing dinten-dinten. Bapak Ibu Dulur para sedherek, kawula sebagai wakil saking Pantan Sukomoro mriki bilih anggen kawula nyiapaken papan panggenan utawi menapa ingkang dipun siapaken kalian ibu-ibu warga Pepantan Sukomoro. Bilih wonten mangke wonten kirang nrenyoaken wonten ing penggalih panjenengan sami. Kula selaku panitia Natal nyuwun agenging panuwun utawi nyuwun pangapunten ingkang sekata-katahipun. Kawula boten badhe matur ingkang kata-kata nanging kawula badhe matur ngucapaken inggih menika sugeng priyatin Natal taun 2022 lan kita badhe mathukaken warsa enggal tahun 2021 mugi Gusti tansah berkahi kita wiwit ing wekdal menika ngantos ugi gesang kita selami-laminipun. Amin. Mekaten saking kula akhiri semanten pilih menika kula wangsulaken pranata wicara.
Terima kasih atas sambutan dari Bapak Suwarno. Acara selanjutnya yaitu persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Selanjutnya, mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian KBJ nomor 225 yang berjudul Haleluya Yesus Kristus. Bait yang pertama sampai yang keempat.
Dan acara yang berikutnya yaitu persembahan pujian dari Bapak dan Ibu Pepatah Sukomoro. Kepada Bapak Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Yaitu penyalaan lilin dan tari lilin. Kepada adik-adik yang bertugas dipersilakan. Sambil kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung KPJ nomor 128 dengan judul nomor 218 dengan judul Jalur Suci ayat 1 sampai selesai. Jago
Yang kelima, pembina KPAS. Untuk acara selanjutnya yaitu renungan Natal yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dwi Cahyono. Kepada Bapak Pendeta, waktu dan tempat dipersilakan. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan pada kesempatan ini, mari terlebih dahulu kita bersatu hati untuk berdoa. Di saat kami bersama menghayati Natal pada saat ini, masing-masing kami pun telah mempersiapkan hati kami untuk kembali merenungkan kesaksian firman-Mu sebagaimana yang ada di dalam Alkitab. Tuhan, kami sadar bahwa kami manusia yang lemah dan penuh dengan keterbatasan, termasuk di dalam memahami maksud dan kehendak-Mu melalui kesaksian firman-Mu. Dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu. Karena itu kami mohon kiranya Tuhan menolong kami, menerangi hati pikiran kami, dan memampukan kami untuk bisa mengerti maksud dan kehendak-Mu yang Kau nyatakan kepada kami melalui perenungan kami akan firman-Mu. Tuhan, bersabdalah kepada kami anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan kita pada saat ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25. Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25, yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel,
yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ayat yang ke-23 saya ulangi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan disebut berbahagia setiap orang yang senantiasa membaca, merenungkan, dan mampu melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, siapa di antara panjenengan yang tidak pernah mengalami masalah di dalam hidup? Silakan angkat tangan. Tidak ada? Berarti semuanya yang hadir di sini pernah mengalami masalah di dalam hidupnya. Betul? Ketika panjenengan mengalami masalah, apalagi masalah itu kesannya sangat berat untuk dijalani, apakah panjenengan masih memahami bahwa Allah itu menyertai panjenengan? Bagaimana? Apa Allah menyertai di dalam kehidupan kita hanya ketika kita mengalami sukacita atau kebahagiaan saja? Tetapi mungkin banyak orang yang memahami bahwa penyertaan Allah itu akan menjadikan hidupnya selalu mudah. Penyertaan Allah itu akan menjadikan dirinya ini tidak pernah mengalami masalah. Kita akan belajar dari kesaksian firman yang kita baca pada saat ini tentang bagaimana penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, bacaan kita tadi mengisahkan tentang Yusuf dan Maria, di mana mereka adalah pasangan yang sudah bertunangan. Maria dan Yusuf ini adalah pribadi yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Pasti seperti itu. Karena itu Tuhan itu memilih mereka untuk menjadi alat menyatakan karyanya bagi dunia. Maria dan Yusuf ketika sedang bertunangan, dan pasti mereka akan merencanakan perkawinan. Tetapi sebelum semuanya itu terjadi, sebelum mereka kawin, ada persoalan yang mungkin juga bisa dikatakan masalah yang sangat berat saat itu, di mana Maria ini mengandung. Bagi orang-orang saat itu, hamil di luar perkawinan ini adalah bukan hanya aib, tetapi bisa mengakibatkan hukuman mati. Panjenengan bisa membayangkan bagaimana besarnya persoalan yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Melihat tunangannya itu hamil, Yusuf
disebutkan tadi ingin meninggalkan Maria diam-diam. Dengan harapan Yusuf juga ingin menyelamatkan Maria supaya Maria ini tidak sampai dihukum, apalagi mengalami hukuman mati sesuai dengan tradisi orang-orang Yahudi saat itu. Nah, di dalam situasi yang sulit seperti itu, Allah tetap menyertai dan membersamai mereka. Allah membersamai Maria dan Yusuf supaya mereka mampu menghadapi persoalan yang sedang mereka alami. Dari sini kita bisa belajar bahwa Allah Sang Immanuel itu di dalam menyertai kehidupan umat manusia ini bukan hanya ketika mereka mengalami sukacita, kebahagiaan karena keberhasilan, karena kesuksesan, tetapi Allah itu menyertai kita di berbagai kondisi kehidupan, termasuk ketika kita harus melewati masa-masa yang sulit karena persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita. Dan itu sudah terbukti di dalam diri Yusuf dan Maria tadi. Ketika mereka mengalami kebingungan, ketika mereka mengalami kesulitan, Tuhan Allah hadir di dalam kehidupan mereka untuk menguatkan mereka, memampukan mereka menghadapi situasi yang sulit itu. Jadi Allah menyertai umatnya juga saat umatnya itu mengalami kesulitan hidup. Tetapi mungkin di dalam kehidupan kita kurang bisa merasakan penyertaan Allah, atau mungkin kita tidak mau mengakui bahwa Allah itu menyertai kita ketika kita ini dalam masa sulit. Mengapa? Karena pada dasarnya manusia itu ingin yang enak, termasuk juga dari Allah. Nek iso ya sing enak-enak wae. Seperti teguran Ayub kepada istrinya. Ketika Ayub mengalami kesulitan, penderitaan karena harta bendanya itu habis, anak-anaknya mati, kemudian Ayub ini terkena penyakit. Bagaimana reaksi istrinya? Istrinya ini menyuruh Ayub supaya dia mengutuki Allahnya. Kemudian dari situ Ayub mengatakan, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Di dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-10. Ketika Tuhan mengizinkan masalah terjadi di dalam kehidupan kita, kadang Tuhan itu juga memakai masalah itu untuk mendewasakan kita, untuk menjadikan kita pribadi yang kuat, yang tangguh, yang tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa. Tetapi sekali lagi kadang kita tidak bisa merasakan hal itu karena kesulitan-kesulitan yang sedang kita alami tadi. Nah, itu yang pertama.
Allah menyertai kita dalam segala kondisi. Dan yang kedua, Allah Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita itu untuk apa? Allah turut bekerja. Allah turut bekerja di dalam segala kondisi kehidupan kita. Sulit dibayangkan bila Allah tidak turut bekerja di dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Karena masalah yang mereka hadapi bukan hanya pada saat Maria tiba-tiba mengandung dari Roh Kudus, tetapi setelah itu juga banyak kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi sampai saatnya bayi Yesus dilahirkan di kandang yang hina. Bahkan ketika kelahiran Yesus dan peristiwa itu didengarkan oleh Herodes, sebenarnya bayi Yesus itu juga terancam, gitu. Ketika Herodes memerintahkan membunuh anak-anak yang berusia 2 tahun setengah ke bawah. Tapi Yusuf, Maria, dan Yesus yang masih bayi ini bisa lolos dari masalah itu, bisa selamat. Nah, tanpa campur tangan Allah, semua itu pasti tidak bisa terjadi. Nah, demikian pula di dalam kondisi kehidupan kita. Ketika kita mengalami kesulitan hidup, Allah juga turut bekerja di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Seperti yang disebutkan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, inilah manfaatnya ketika Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir untuk memampukan kita menjalani kehidupan ini apapun kondisi kehidupan kita. Dan Allah hadir turut bekerja di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya, bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, merayakan Natal adalah merayakan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kehadiran Allah melalui bayi Yesus. Yesus adalah Sang Immanuel, Allah yang tak kasat mata, Allah yang tak terjangkau oleh kita, mau mendekatkan diri dengan kita, bahkan Ia hadir menjadi sama dengan manusia. Untuk apa? Untuk menunjukkan cintanya kepada kita semua melalui Yesus Kristus ini, untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa ini. Nah, ketika kita menghayati bahwa Allah itu dekat dengan kita, Allah itu ada bersama dengan kita, dan Allah itu turut berkarya untuk kebaikan kita, maka seharusnya setiap kita
merayakan Natal ini, kita ingat bahwa Allah itu begitu besar cintanya kepada kita. Natal adalah merupakan perwujudan cinta Allah yang diwujudkan melalui Sang Immanuel itu, Sang Yesus yang hadir untuk menolong kita, menguatkan kita. Dan seharusnya kekuatan cinta Allah dan penyertaan Allah itu memampukan kita untuk menumbuhkan cinta kepada semua orang, seperti halnya Tuhan Allah yang mencintai semua orang. Cinta kepada semua orang itu bisa kita wujudkan dengan saling peduli kepada sesama kita. Kita wujudkan, kita tumbuhkan rasa kesetia kawanan di tengah hidup bersama di masyarakat, serta kesediaan untuk membangun kerelaan untuk hidup dengan saling melayani, terutama melayani mereka yang terpinggirkan. Kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita sekaligus mengingatkan bahwa kita semua diciptakan sama dalam gambar Allah. Pengalaman akan kehadiran Allah di dalam Natal ini kiranya meneguhkan kita untuk bisa menyaksikan cinta kasih Allah itu di tengah kehidupan setiap hari. Kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bermurah hati, pribadi-pribadi yang senang untuk saling tolong-menolong, dan itu untuk situasi saat ini bisa kita mulai dengan tindakan yang mungkin sangat sederhana, memakai masker. Memakai masker ini adalah menolong, bukan hanya menolong diri kita, tapi juga menolong orang yang ada di sekitar kita untuk mencegah penularan penyakit. Mungkin bukan hanya virus corona saja, tapi juga yang lainnya. Apalagi kalau sedang flu, gak nulari liyane. Lakukan murah hati. Loro flu ditular kancane, tak duwi penyakit. Nah, untuk situasi saat ini, mungkin karena orang-orang sudah jenuh begitu ya, sehingga gak kena dilekno, terus kemudian mengakibatkan kenaikan kenaikan orang-orang yang positif corona ini. Sehingga kalau panjenengan mendengar, Kabupaten Kediri ini masuk ke zona merah. Nah, kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah menghayati dan mengimani akan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, mari kita tunjukkan. Karena Allah sudah menolong kita, menguatkan dan memampukan kita di dalam hidup ini, maka kita pun juga harus bisa hidup dengan saling tolong menolong. Dan itu sekali lagi bisa kita mulai dari hal yang kelihatannya sepele, memakai masker bersama. Mari kita mendisiplinkan diri kita mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, supaya kita tidak menjadi sumber penularan, dan kita juga tidak tertular oleh virus yang membahayakan ini. Kita bersama-sama bertolong-tolongan menanggung beban di dalam kehidupan kita. Kita yakin bahwa di dalam segala tantangan dan kesulitan hidup yang kita alami, Allah, Sang Immanuel, tetap menyertai dan membersamai kita. Allah, Sang Immanuel, akan menolong,
menguatkan dan memampukan kita dalam menghadapi kesulitan hidup ini. Ia hadir membawa terang di tengah kegelapan. Ia hadir untuk memberi harapan di tengah keputusasaan. Selamat Natal tahun 2020, dan bersama Sang Immanuel itu, mari kita bersama-sama melanjutkan perjalanan hidup kita untuk menyongsong masa depan yang lebih baik di tahun 2021. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu hati kembali untuk berdoa. Allah yang dekat dengan kami, karena Engkau telah hadir melalui Sang Immanuel, bayi Yesus. Kehadiran-Mu di tengah-tengah kami menunjukkan bahwa Engkau sangat mengerti apa yang kami butuhkan. Karena dengan kekuatan kami sendiri, kami pasti tidak mampu menghadapi berbagai macam tantangan yang ada di dalam kehidupan kami. Karena itulah Engkau hadir menolong kami, menguatkan, menuntun kami, supaya kami bisa beroleh hidup yang sejati di dalam Tuhan. Biarlah melalui pengertian kami akan kehadiran Tuhan dalam hidup kami, menjadikan kami tidak gampang dikuasai oleh ketakutan, oleh kekhawatiran dalam menghadapi kenyataan kehidupan ini. Khususnya saat-saat ini, ketika wabah virus corona belum juga usai, biarlah kehadiran Tuhan yang kami imani di dalam Yesus Kristus menolong kami untuk mampu melanjutkan perjalanan hidup dengan baik. Kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, pribadi-pribadi yang disiplin, supaya kami tidak menjadi penyebar dan kami juga tidak tertular. Melalui cara itu, kami bisa saling menjaga satu dengan yang lain. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang boleh kami alami, khususnya saat ini, ketika kami bisa merayakan dan menghayati kehadiran-Mu di dalam Yesus Kristus melalui Natal ini. Biarlah hal ini juga menjadikan kekuatan, karena kami boleh berpengharapan di dalam melanjutkan hidup kami. Engkau menjadi jaminan bagi kami. Kami menyerahkan kelanjutan acara ini, biarlah Engkau yang menyertai dan membersamai, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik sampai selesai. Kami berdoa untuk warga jemaat di Sukomoro ini, biarlah Engkau yang senantiasa melindungi mereka, menjauhkan dari sakit penyakit yang ada, memberikan kekuatan bahkan berkat melalui setiap pekerjaan yang mereka tekuni, dan memberikan hikmat agar mereka mampu mengelola berkat pemberian-Mu dengan penuh bijaksana dan adil. Berkat-berkat itu bisa dipakai untuk mencukupkan kebutuhan hidup setiap hari dan juga untuk menjadi sarana kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap saudara kami yang sudah terlibat di dalam perayaan Natal ini. Kami memohonkan hikmat, kekuatan, dan berkat dari-Mu untuk mereka masing-masing, sehingga mereka bisa terus menggunakan setiap talenta pemberian-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Bukalah hati kami masing-masing
Jangan biarkan kegelapan menguasainya, sehingga kami bisa menghayati kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dan kami mampu merendahkan diri di hadapan-Mu, supaya Engkau meraja di hati kami, dan kami tunduk terhadap perintah Tuhan. Karena itulah yang akan membawa kami ke dalam keselamatan. Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, beralaskan iman kami di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami dan Penolong kami yang setia. Amin. Kini tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan sambil kita menyanyikan KPJ nomor 154 yang berjudul Adrening Tias Kulo bait 1 sampai selesai.
waktu dipersilakan. Leren kanthi mikiring budaya Jawi kang antuk Basuki. Salam rahayune putra putri kinasih. Sato aku mewah putri mikiring pemandan Sukomoro minggahe pasaman Sidorejo. Kang samya anayu bagya kanyeten nyosen sang pamantoya sak Kristus Gusti. Wasana ing dalu ingkang wonten ing dinten Jumat. Surya wonten Candra kaping 12 warsa kalih dosa. Dene dalu punika sampun titiwan pite. Ngrigenaken wujude Mahadyanata miyosin sang pamarta Gusti kita. Katur dumateng para kadang kinasih. Dene kita samya asung atur pakurmatan. Prempang gedhe pasamuan nggih punika Kibopo Pendhita Dwi Cahyono Dasariwis. Dene kang mengku dadi wujud ingkang mengku kajat nggih punika para wargane Pamandan Sukomoro ingkang sama-sami saos syukur asung piusung wujude pambagya amuja amuji marang Gusti kang sarwa dumadi. Katur dumateng para kadang kinasih. Upaya dadi padakan para panggawe sang pamarta saben ing Candra kaping 12 wis nganakake hamanyeti miyosen sang pamarta. Dumateng para kadang kinasih. Senajan dalam kahanan kuasane kurang ngungahake ananging para putra-putraning Gusti ora kendhat anggone nggelarake pahagyan Natal ing swasana pandemi. Para kadang lan para sepuh pilih sepuh ingkang sami mengku dadi wonten ing Pamandan Sukomoro. Ature pambagya sato hamengeti sang pamarta aja nganti kena krida-kridaning swasana iki punika pandemi kang bakal muncrat marang para senopati Gusti kang wis padha siap madya ana ing sak tengahing talaga. Atur dumateng para kadang para sepuh lan sepuh ingkang kinurmatan. Kanthi menggawe prantang adicara pahagyan Natal kang sarwa cekak mila karo para kadang pilaning manah sarta nyabarake manah awit para kadang kabeh maluka dinaris katulis yen to saubaran mesti bakal lakon. Punapa kang dadi kantaning Gusti kang murbeng jagat ya kang murbeng dumadi ingkang sama-sami syukur wonten ing kantaning Gusti ya Gusti kita sang pamarta Gusti Yesus. Para kadang para sepuh kaliyan pilih sepuh ingkang sami kinurmatan ingkang isa rawuh wonten ing Pamandan Sukomoro wujude ingkang wonten kahanan ingkang kadumaken menika nek boten dadosaken kendhating para putra-putraning Gusti ingkang samya menika nggalahaken pahagyan Natal ing dalu menika. Pramila perkadang para sepuh kanjeng sepuh menika sumrambahé dumateng Ibu Pendhita Cahyono Dasariwis ingkang sami kersa rawuh wonten ing Pamandan Sukomoro. Kala minangka menika nderek atur kali susuk angormati kerawan panjenengan sedaya
senajan utawa wujuding kabeh mekaten kirang dinahaken krana kahanan ingkang kathah-kathah para kadang lan para sepuh. Kula minangka menika salah satunggaling menika anggota PHBK ingkang sami kersa ngawontenaken kabagan Natal ugi para panitia ingkang sami kersa menika ngaturaken sami bentuk utawi damel menika kahanan ingkang kalumangaken matur nuwun sederhana menika didamel para kadang lan para sepuh mekaten ageng kawula ngaturaken panindakan asup pinjok menika nderek menika pangayu bagya menika piyosi sampameka ya Gusti sita minus pintu. Nggih, mekaten para kadang kawula menika atur kawula mugi-mugi ageng kawula matur lan ageng kawula nderek lerepen kawula wau menika dadosaken menika pakurmatan dumateng panjenengan sami. Mekaten menika saking kawula menika cakepan saking Ki Bapak Matius saking Teladan Sukamoro. Matur nuwun. Nggih, monggo pratere dipun tekek antarane niku wae nggih. Dan acara selanjutnya dilanjutkan dengan penampilan dari Bapak Doko. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Amen.
Konco Agyao, bait yang pertama dan kedua. Kini tiba saatnya kita di penghujung acara. Sebelum kita menerima berkat jasmani, sebelumnya mari kita tutup perayaan Natal pada malam hari ini dengan doa penutup dan doa ramah tamah yang akan dibawakan oleh Bapak Siswati. Kepada Bapak Siswati, tempat dan waktu dipersilahkan. Mari pada saat ini kita telah menyelesaikan kegiatan perayaan Natal tahun 2020 walaupun dalam keadaan sederhana, tetapi kita telah merayakan dengan penuh sukacita dan berjalan lancar. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri ibadah pada saat ini, mari kita tunduk kepala, kita menyerahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan kepada-Mu ya Allah. Terima kasih atas segala campur tangan berkat perlindungan yang diberikan kepada kami, sehingga dalam perayaan Natal pada malam hari ini, awal, pertengahan hingga akhirnya, semua itu dapat kami lakukan dengan keadaan selamat. Kami percaya ya Tuhan bahwa semua itu karena campur tangan berkat perlindungan yang diberikan kepada kami. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni kelemahan kami, jikalau dalam kami merayakan perayaan Natal pada malam hari ini masih jauh dari kesempurnaan. Dan kami menyerahkan ya Tuhan semua panitia yang sudah terlibat dalam kegiatan ini, semua itu kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, dan Engkau selalu melindungi, berkati, dan Engkau selalu menuntun dalam kehidupannya, sehingga melalui hamba-hamba-Mu itu nama-Mu semakin dipermuliakan. Pada saat ini kami juga menyerahkan persembahan yang telah terkumpul ya Tuhan, yang kami ambil dari sebagian kecil berkat yang Kau berikan kepada kami. Jikalau dalam kami persembahkan masih jauh dari kesempurnaan, ampuni ya Tuhan. Dan kami menyerahkan persembahan yang telah terkumpul ini,
Semoga berguna dan Kau berkati ya Tuhan, sehingga berguna untuk melebarkan kerajaan-Mu yang ada di dunia ini. Yang masih tinggal dalam diri kami masing-masing juga kami menyerahkan ke tangan kuasa-Mu, kiranya melalui setiap pekerjaan kami Kau berkati berlipat kali ganda dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah perayaan Natal pada saat ini, dan kami akan meninggalkan tempat ini. Lindungi perjalanan kami ya Tuhan, baik yang dekat maupun yang jauh. Bapak Pendeta beserta rombongan kami menyerahkan ya Tuhan, lindungi dari tempat ini sampai ke rumahnya masing-masing di keadaan selamat tanpa kekurangan apapun juga. Dan juga setelah ibadah ini kami juga akan menerima berkat secara jasmani yang sudah disiapkan oleh panitia Natal. Untuk itu sucikan, kuduskan makanan yang sudah disediakan ya Tuhan, biar semua itu dapat menjadi saluran berkat dalam kehidupan kami dan dapat menjadi kekuatan dalam kami mengikut Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan nanti malam kami juga mau mengistirahatkan jiwa raga kami. Lindungi dalam tidur kami sehingga kami dapat berbagi dan keadaan selamat. Dan besok pagi beri kekuatan sehingga kami dapat melanjutkan aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan, itulah seluruh doa dan permohonan kami. Doa yang jauh dari kesempurnaan itu, semua itu hanya kami berharapkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dan acara yang berikutnya, penyerahan pisusu kepada Bapak Pendeta. Waktu dan tempat dipersilakan. Dan ini adalah tali asir untuk Ibu Konium dan Bapak Masuk atau yang mewakili. Kami mohon yang menyerahkan Bapak Pendeta Dwi Cahyono, waktu dan tempat dipersilakan. Kami segenap panitia Natal GKJW Sukomoro mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin.